ritual bakar menyan. Nah, di sini kalau ngomong soal bakar menyan, sebelumnya jangan komen yang aneh-aneh guys ya, karena emang dari dulu sampai sekarang dari Sunan Kalijaga itu sudah bakar menyan. Nah, jadi jangan fanatik ya. Yang namanya bakar menyan itu tergantung kita, niat kita. Ada yang buat wangi-wangian, ada yang buat juga yang ya tergantung kitanya intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Bang Red di channel Ladang Seni 1448. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tata cara masuk silat Cimandin. Tidak usah lama-lama, nggak usah panjang lebar ya. Mungkin ini hanya penjelasan singkat saja untuk informasi kepada masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat wilayah Lampung yang belum tahu tata caranya. Ya, ini sekedar informasi dari saya gitu kan. Yang pertama itu harus izin orang tua, dalam arti semua mau masuk sekolah, mau ngaji, mau silat itu harus semua izin orang tua. Terus yang kedua itu ada yang namanya pertalekan atau sumpah dalam Cimande, itu adalah syahadat. Nah, di situ ada yang namanya syahadat, terus ada yang namanya urutan. Atau urutan ini kalau kata orang Jawa itu sebelum urutan itu ada doa, itu atau riungan. Karena saya orang Jawa gitu kan, jadi tahu. Kalau orang Sunda lebih Sundanya gitu kan, lebih ke dalam lagi. Itu saya sebagai orang Jawa sering disebut sebagai riungan. Nah, di sini dalam urutan ini yang pertama, urutan itu ada 7 Jumat. Yang pertama itu urutan biasa sama aja sampai 7 Jumat. Yang pertama itu harus terutama tangan yang diurut, karena silat Cimande ini harus harus lentur, badan harus lentur, cuman tenaga harus kuat gitu ya. Yang ketiga itu adalah kita tidak boleh sombong, dalam arti kalau ada yang ngelawan, misalnya ada yang ngetes gitu, dia jual kita beli gitu ya. Terus ada lagi kalau persyaratan untuk urutan setiap malam Jumatnya itu panggang ayam itu harus ada, panggang ayam, terus kembang ya, tahu kembang kan ya, bunga 7 rupa, terus minyak goreng lah buat ngurut itu. Terus ada lagi yang namanya rokoknya ya skip aja, persyaratannya banyak lur.
tidak bisa diomongkan satu persatu. Terus ada juga itu roti gabing ya, roti gabing. Terus ada juga apa namanya, susu, terus kopi pahit, kopi manis, teh pahit, manis. Terus ada lagi itu wedang asem, terus ada lagi salisih. Jadi banyak lur, di situ ada banyak macamnya. Setiap malam Jumat itu kita mengadakan ritual, yaitu untuk urutan. Setiap warga Cimande pasti tahu. Nah, di situ terus ada lagi rujak. Nah, setiap urutan itu wajib ada yang namanya rujak. Selanjutnya yaitu ada yang namanya ritual bakar menyan. Nah, di sini kalau ngomong soal bakar menyan, sebelumnya jangan komen yang aneh-aneh guys ya, karena emang dari dulu sampai sekarang dari Sunan Kalijaga itu sudah bakar menyan. Nah, jadi jangan fanatik ya. Yang namanya bakar menyan itu tergantung kita, niat kita. Ada yang buat wangi-wangian, ada yang buat juga yang ya tergantung kitanya intinya. Terus sebenarnya bakar menyan itu di awal, karena untuk ritual harus memerlukan itu. Terus yang selanjutnya yaitu ada yang namanya kue juga harus 7 rupa. Kue itu harus 7 rupa yang pasti itu. Terus kuenya juga ada tipe tertentunya juga yang harus dipenuhi gitu kan, karena jangan sampai namanya silat Cimande, setiap pemasukan siswa itu harus lengkap semua. Apalagi ada yang namanya rokok serutu, itu harus wajib perlu di setiap pemasukan siswa Cimande ya. Mungkin buat masyarakat Indonesia yang belum tahu, setelah lihat video saya ini menambah pengetahuan. Jika kalian tertarik gitu kan ikut silat Cimande, monggo gitu kan. Tidak hanya silat Cimande juga, semua perguruan silat itu bagus, karena di kami terutama silat Cimande itu adem tentrem pokoknya ya. Sedulur semua silat Cimande semua di Indonesia itu menganggap pesilat semua itu adalah saudara. Nah, mungkin dulur-dulur di sana juga penjelasan saya yang kurang mantap atau kurang ya, serba kurang. Sebenarnya ini cuma saya ringkas saja lur, hanya sekedar informasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung yang belum tahu silat Cimande atau silat TTKDH ini ya. Guru besar kami adalah Mbah Hair ya. Mbah Hair itu salah satu guru besar kami, yaitu silat Cimande. Beliau ini salah satu guru kami. Nah, sebenarnya silat Cimande ini adalah yang sebenarnya yang punya ini cewek, istrinya Mbah Hair ini. Nah, karena zaman dulu itu mungkin ya, saya juga sebenarnya ada 2 versi cerita ini kan, yang saya tahu yang beredar di masyarakat di dusun saya, terutamanya di dusun Lampung Selatan. Versinya gini lur, kalau ada yang salah mohon dibenarkan ya lur. Nah, waktu dulu itu Mbak Ayaliah itu lagi nyuci beras ceritanya kan, nyuci beras. Dia itu kalau kata orang Jawa itu kali ya. Nah, di kali ini versi orang sini lur, kata sepuh-sepuh sini. Setelah itu Mbak Ayaliah ini lihat sosok macan lagi ngelatih anaknya itu silat. Nah, setelah itu pulanglah nih Mbah Hair ini pulang habis dari kebon atau lagi dari ngegeraji
ngaji kayu, terus pulang di rumah itu lagi mau buka tutup saji, itu nggak ada makanan. Nah Mbah Hair ini marah. Nah setelah itu istrinya pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam katanya. Setelah itu marahlah Mbah Hair ini, kemana aja gitu kan, kata beliau ini, kok nggak ada makanan. Setelah itu jawab lagi nyuci beras. Habis itu dia marah, mau mukul Mbah Hair ini kan, ceritanya sama istrinya, mukul sama istrinya ini bisa nangis, bisa gilek, katanya gilek. Istrinya ini gilek, kedua kalinya juga lagi gilek. Ketiga kalinya Mbah Hair ini kesel kan, dihajar kok nggak kena sama istrinya. Nah ditanyalah, orang kata Mbah Hair ini, wong kalau Jawa ini ngomongnya ya, wong wedok kok iso silat ngene. Piye carane? Ini lajari aku. Nah terus jawab si istrinya Mbah Hair ini, nanti kata dia, nanti tunggu aja, nggak harus kamu belajar sama saya gitu, sama istri, nggak patut gitu kan, suami belajar sama istri. Setelah itu tunggu aja nanti malam Jumat. Nah di situ makanya ada yang namanya, kita setiap malam Jumat itu diadakan urutan pemasukan siswa, diwajibkan setiap malam Jumat. Nah mungkin itu aja lur yang dari cerita di sini, dari yang beredar di masyarakat Lampung Selatan. Ya mungkin kalau ada yang kurang mohon maaf ya, karena mungkin kalau ingin lebih kenal sama saya, kita lebih ketemu gitu kan, lebih kerap, lebih silaturahmi, lebih sedulurannya lebih mantap gitu kan, kita lebih ketemu, lebih baik bertemu, karena ini kan hanya sekedar informasi dan hiburan ya. Ingat lur, kita hanya hiburan. Terus setelah ini mungkin tidak usah panjang lebar. Kalau ingin masuk silat, monggo di tempat saya juga ada di Dusun Tanjung Senang, Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Di sini juga banyak warga TTKDH atau Cimande, khususnya Lampung Selatan, itu sangat banyak. Cuman yang saya ketahui di sini, warga Cimande itu jarang bisa ditebak karena julukannya macan ngerem. Macan ngerem ini dia tahu-tahu muncul. Video kali ini cukup sekian ya lur. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan jangan lupa dukung terus channel saya di Ladang Seni 1448. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selalu cintai budaya Indonesia, selalu banggakan seni dan budaya di Indonesia. Dan pesan-pesannya buat orang-orang tua di luar sana, daripada kita, anak-anak kita yang nantinya yang aneh-aneh, mending kita gerakan ke yang positif. Entah itu seni yang ada di dusun-dusun kalian, yang ada di desa kalian, di kecamatan kalian, masukkanlah. Entah itu tari, silat, segala macam seni budaya kita tuh harus tahu, masyarakat Indonesia ya. Kenalkanlah anak-anak kalian ke seni dan budaya di Indonesia kita ini, karena sangat banyak seni dan budaya Indonesia dan amat sangat banyak sekali. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.